menjadi profil dan menjadi raport. Nanti akan kita evaluasi baik oleh internal maupun oleh eksternal. Ini kemudian platform teknologi program sekolah penggerak, ini Bapak Ibu Merdeka Mengajar. Nanti akan mendukung guru mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensi dan berkembang secara karirnya. Kemudian raport pendidikan, jadi memberikan gambaran dan diagnosa pada sistem pendidikan sebuah sekolah. Ini gambaran kualitas pendidikan di daerah nanti akan menjadi seperti itu. Kemudian platform yang ketiga itu sumber daya sekolah, yaitu pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa secara daring, yang dananya bersumber dari dana pemerintah. Jadi ini platform teknologi program sekolah penggerak. Nah, ini platform Merdeka Belajar dapat diakses melalui mobile atau smartphone ya. Ini platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi untuk mendukung guru agar mengajar lebih baik. Nah, ini meningkatkan kompetensi dan berkembang secara karir. Guru bisa secara mandiri melakukan pencarian modul, perangkat ajar atau assessment untuk mendukung proses pengajaran sehari-hari. Guru juga bisa melakukan pembelajaran mandiri dengan mengembangkan kompetensi masing-masing guru. Nah, ini ada platform Merdeka Mengajar. Jadi ada 3 platform ya Pak Ibu. Nah, ini lini masa pelaksanaan PSP Angkatan 2. Kita sudah sampai di sini Bapak Ibu, nomor 4. Coaching klinik di 250 kabupaten kota 34 provinsi. Ini yang kita lakukan. Nah, setelah coaching klinik nanti proses seleksi. Jadi kalau daftarnya kan 27 Agustus sampai 3 Oktober. Kemudian proses seleksi kepala sekolahnya itu tanggal 4 Oktober sampai 10 Desember. Kemudian verbal dan KKS itu 14 sampai 21 Desember. Pleno kelulusannya tanggal 22 Desember 2001 sampai 7 Januari. Itu sudah ada pleno kelulusan. Kemudian ke-8 konfirmasi kesesuaian data oleh dinas itu tanggal 8 sampai 14 Januari tahun 2022. Kemudian proses penetapan tanggal 17 sampai 21 Januari tahun 2022. Kemudian penerbitan SK itu 26 Januari 2022. Persiapan pelatihan komite pembelajaran itu Februari. Pelatihan komite pembelajaran dan IHT, nah ini mulai Maret sampai Juni 2022. Cut off pergantian sekolah 31 Mei 2022. Nanti pelaksanaan pembelajaran dengan tahun ajaran baru Juli 2022. Harapannya sudah melakukan apa yang Bapak Ibu sudah terima di diklat. Nah, nota kesepakatan dari komitmen daerah tidak merotasi kepala sekolah, guru dan sumber daya yang lainnya selama minimal 4 tahun untuk sekolah negeri dan swasta di sekolah penggerak. Kemudian menyediakan anggaran daerah untuk melakukan intervensi sekolah penggerak dan membuat kebijakan daerah untuk mendukung program sekolah penggerak. Mengapa kepala sekolah tidak dirotasi? Karena kepala sekolah adalah pemimpin perubahan. Perannya sangat sentral. Jadi diperlukan waktu untuk mencapai kultur sekolah mutu itu. Maka kepala sekolah tidak boleh dirotasi minimal 4 tahun. Penetapan sekolah penggerak berdasarkan kepala sekolah yang lulus tahap 1 dan tahap 2. Jadi kepala sekolah terpilih sebagai pemimpin perubahan, memberi pelatihan, dia memberi teladan dan mendorong inovasi. Sekolah penggeraknya mendapatkan intervensi yang tadi saya sudah matur ke Bapak Ibu, yaitu peningkatan SDM, pelatihan, coaching gitu ya Bapak Ibu, oleh pelatih ahli dan juga lokakarya. Kemudian juga intervensi pembelajaran dengan paradigma baru, buku-buku teks, panduan, bahan ajar yang sesuai dengan minat profil pembelajaran siswa. Kemudian tadi ya, digitalisasi sekolah, TIK, dan platform digital tadi sudah. Dan Bapak Ibu yang di sekolah penggerak akan mendapatkan bos kinerja. Bos kinerjanya sudah naik ya Bapak Ibu ya. Ini sumber dana dari kegiatan sekolah penggerak. Pendampingan konsultatif asimetris oleh pusat
ya dananya. Pelatihan pendampingan itu untuk penyediaan IM dan pelatih ahli oleh pusat, lokakarya pengawasnya serta coaching klinik oleh pusat, lokakarya di kabupaten kota provinsi itu oleh daerah, coaching kepala sekolah one-on-one itu oleh pusat dananya, pelatihan implementasi untuk komite itu oleh pusat dananya, itu diklat 1 kali itu ya. In-house training di sekolah berarti oleh pusat, daerah, dan sekolah. Kemudian pendampingan komunitas praktisi itu oleh sekolah dananya. Ya, sumber dananya ada upgrading pelatih ahli itu oleh pusat, forum koordinasi pelatih ahli juga oleh pusat, implementasi teknologi melalui digitalisasi sekolah yaitu pendampingan duta teknologi itu oleh pusat, penyediaan platform pendidikan oleh pusat, pelatihan kemanfaatan platform dan literasi teknologi juga oleh pusat. Kemudian untuk pemenuhan infrastruktur TIK-nya, hardware, software, listrik, dan jaringan itu oleh pusat, daerah, dan sekolah. Sumber dana pembelajaran dengan paradigma baru, pelatihannya oleh pusat. Kalau penyediaan bahan ajar itu oleh PAUD ya, dan sekolah melalui serta daerah melalui BOS kinerja. Kemudian perencanaan berbasis data itu penyusunan program sekolah oleh sekolah sendiri. Fasilitasi sanitasi, toilet bersih layak, air bersih, pemeliharaan saluran buangan air, sabun cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya itu oleh daerah dan oleh sekolah. Jadi terdapat 3 tahapan pelaksanaan program sekolah penggerak, yaitu persiapan, berarti melakukan kegiatan perencanaan, pelatihan, dan kegiatan pendukung lainnya. Kemudian implementasi, yaitu melakukan kegiatan implementasi baik di level Pemda, pemerintah pusat, dan sekolah. Kemudian MUNEF. MUNEF ini melakukan kegiatan evaluasi dan perbaikan. Nah, ini pembagian peran dan tanggung jawab di tahap persiapan tahap ini ya Pak Ibu. Kemdikbudristek menyiapkan perangkat pendukung program sekolah penggerak seperti platform digital, bahan ajar, bahan sosialisasi itu sudah disediakan oleh Kemdikbud. Melaksanakan pelatihan kepala sekolah, pengawas dan penilai serta perwakilan guru. Menyediakan kegiatan pendampingan bagi Pemda dan perencanaan serta sosialisasi itu pada program sekolah penggerak, kemudian menyusun sistem seleksi sekolah penggerak, menyusun evaluasi sistem pendidikan, dan menetapkan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak tingkat nasional. Itu sudah disiapkan Kemdikbudristek. Pemda akan membuat surat edaran PSP program sekolah penggerak, kemudian melakukan sosialisasi PSP bersama Kemdikbudristek, menyiapkan kebijakan, kegiatan, dan anggaran terkait PSP, menjadi tim panel untuk menentukan kepala sekolah yang dapat mengikuti PSP. Jadi tetap nanti bersinergi dengan Pemda untuk menentukan kepala sekolah yang dapat mengikuti PSP. Kemudian menentukan satuan pendidikan pelaksana PSP tingkat daerah, menunjuk dan menetapkan koordinator khusus PSP. Sekolah, ini Bapak Ibu, kepala sekolah mendaftar PSP, mengikuti seleksi PSP bagi sekolah yang terpilih, maka kepala sekolah, pengawas, penilai, dan perwakilan guru mengikuti pelatihan, mengadakan IHT, mengadakan komunitas praktis bagi guru di sekolah, mengadakan forum dialog ekosistem sekolah, kemudian melakukan pengadaan bahan ajar dengan BOS kinerja. Kemudian diimplementasi, melaksanakan pendampingan di Kemdikbud, ya, dan melaksanakan pendampingan sekolah dan implementasi dan pemantauannya, serta melaksanakan pendampingan bagi Pemda dan sekolah dalam evaluasi sistem pendidikan. Pemda menerapkan kebijakannya tidak memindahkan kepala sekolah dan pengawas sekolah selama pelaksanaan program, kecuali kalau pensiun ya Ibu. Melaksanakan kegiatan terkait program PSP, misalnya memantau pelaksanaan serta memastikan kelancaran PSP dan melakukan perencanaan berbasis data. Kemudian menyediakan tempat dan koneksi internet yang stabil untuk pelatihan dan pembelajaran paradigma baru ya, pembelajaran paradigma baru. Mendukung dan menghadiri pertemuan kemajuan sekolah penggerak yang dilakukan secara berkala. Kemudian mendukung proses belajar kepala sekolah, pengawas, penilai, guru, dan
di sekolah penggerak ya, memastikan rasio tugas pengawas pemilik sekolah seimbang yang memberikan pengawas untuk melakukan pendampingan. Sekolah mengikuti pendampingan selama 3 tahun ajaran ya, menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru, menggunakan platform teknologi dan untuk pembelajaran dan manajemen sekolah, dan melakukan perencanaan sekolah berbasis data. Ini pembagian peran untuk tahap UNEF. Kemdikbud mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan program Kemdikbud, melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait. Ya, kemudian kalau Pemda mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan program daerah, melakukan koordinasi dengan pihak Kemdikbud dengan memberikan masukan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Dan memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja pengawas sekolah, dan aktif menjadi bagian dari proses pendampingan mutu program sekolah penggerak. Dan sekolah melakukan evaluasi diri, review bahan ajar, dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Nah, ini mekanisme koordinasinya, kita bisa ke laman PSP, ke Helpdesk, dan berkoordinasi nanti dengan UPT Kemdikbud dan PMU level daerah. Ini Bapak Ibu tentang pengenalan program sekolah penggerak. Sekarang bagaimana mekanismenya? Kita lihat mekanismenya. Jadi penentuan daerah sasaran sudah ya Bapak Ibu, pembuatan nota kesepakatan on progress. Bapak Ibu registrasi melalui kepala organisasi, baik itu kepala PAUD, SD, SMP, SMA maupun SLB, melalui laman https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Nanti untuk materinya sudah saya tinggal ya, nanti bisa di-share ke Bapak Ibu. Seleksi tahap 1, kurikulum vitae dan IC. Ini dilakukan oleh Kemdikbudristek. Jadi Bapak Ibu masuk ke laman penggerak, kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi daftar riwayat CV. Nah, setelah itu nanti tahap, kalau Bapak Ibu lolos di seleksi tahap 1, yaitu CV dan essay, maka Bapak Ibu akan melanjutkan seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Ini dilakukan oleh Kemdikbudristek. Setelah itu pleno kelulusan dan pengumuman penetapan sebagai pelaksana program sekolah penggerak oleh Kemdikbudristek dan Pemda. Baru pelaksanaan sekolah penggerak. Nah, ini kriterianya, memiliki sisa masa tugas sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas, berarti 4 tahun ya. Terdaftar dalam Dapodik, melampirkan surat izin atasan yang memberikan izin keikutsertaan dalam proses seleksi. Kemudian melampirkan surat keterangan sehat, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang menjalani proses hukum. Kalau kriteria khususnya memiliki tujuan misi, mampu mengambil keputusan strategis, mampu memimpin perubahan, memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelatihan pembimbingan, mampu membangun hubungan kerjasama, memiliki orientasi belajar, memiliki daya juang atau resiliensi, memiliki kematangan beretika, mampu memimpin implementasi, dan mampu mendorong inovasi. Nah, ini lini rekrutmennya tadi ya Pak Ibu ya. Kita tanggal 27 Agustus sampai 3 Oktober sudah informasi rekrutmen dan pendaftaran, pengisian biodata, essay, dan unggah dokumen. Setelah itu nanti akan ada pengumuman di akun Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu lulus, berarti akan seleksi tahap 1, verifikasi dan validasi. Ini penilaian CV dan essay. Jadi 1 November ada pengumuman hasil seleksi tahap 1. Itu 1 November. Kemudian Bapak Ibu akan melengkapi di tanggal 5 sampai 10 Desember, yaitu simulasi mengajar bagi yang lulus tahap 1. Tanggal 14 sampai 21 Desember verifikasi dan validasi data serta penilaian seleksi tahap 2. Nah, nanti di tanggal 22 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022 pleno kelulusan. Nah, ini tahap 1 itu mengisi biodata, mengikuti latihan, apa yang pelatihan yang diikuti, berorganisasi bagaimana pengalamannya, menjalankan program lintas organisasi bagaimana, prestasi bagaimana, keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat, hobi, dan Bapak Ibu mengunggah KTP, fakta integritas, dan surat izin atasan. Template ada di SIM Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu juga mengisi essay, ada 8 kelompok pertanyaan, terdiri dari 3 sampai 4 sub pertanyaan. Seleksi essay ini untuk menggali pengalaman yang Bapak Ibu miliki. Jadi jawaban yang diharapkan adalah uraian spesifik. Jawaban essay harus merupakan representasi dari pengalaman sendiri ya Bapak Ibu. Tindakan yang pernah diambil dan situasi yang pernah Bapak Ibu alami. Nah, ini Bapak Ibu, yang kalau untuk yang tahap 2 simulasi mengajar, Bapak Ibu melakukan daring dengan portal seleksi dengan Google Meet nanti diarahkan oleh berikutnya, kemudian menyiapkan dan mengunggah RPP di SIM PKB, kemudian berikan simulasi mengajar 10 menit tanpa murid, 2 asesor akan beri nilai, kemudian jadwal seleksi akan diinformasi melalui email, akun SIM PKB maupun WhatsApp. Yang berikut akan melakukan coaching klinik sebelum pelaksanaan rabu. Kemudian wawancara, ini melakukan daring, menggunakan portal seleksi dan menggunakan Google Meet. Kandidat diwawancara oleh 2 asesor dan jadwal seleksi diinformasi melalui email. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kepala sekolah akan belajar dari pelatihan, paradigma baru, pembelajarannya ya, lokakarya dan coaching one-to-one dengan pelatih aktif. Peran kepala sekolah mengembangkan kelompok belajar guru, melakukan coaching secara berkala, mendorong, merefleksikan, dan meningkatkan pelaksanaan pembelajaran holistik di sekolah melalui asesmen diagnosis, pemilihan target yang tepat, dan pelaksanaan pembelajaran bisa pada siswa. Kemudian melakukan coaching secara berkala bagi guru dan tim. Jadi kalau pelatih ahli ini, pelatih ahlinya ya Bapak Ibu akan mendampingi pengawas, menilai kepala sekolah 3-5 sekolah tadi dalam implementasi paradigma baru dan fasilitasi peningkatan kompetensi SDM di sekolah. Nah ini pelatih ahlinya sudah selesai dipelatih, masa tugasnya 3 tahun. Ini Bapak Ibu, adakah yang ditanyakan sampai di sini? Jadi prinsipnya reflektif, pemanfaatan microlearning dan kolaborasi. Akan ada workshop bersama pelatih ahli, mendapatkan materi kunci dan feedback, serta belajar mandiri. Nah, unsur kriteria pesertanya untuk kepala sekolah mengumpulkan data calon peserta yang akan mewakili sekolah ini ya, untuk pelatihan komite, itu nanti oleh kepala sekolah, perwakilan guru 2 orang per sekolah ini untuk pelatihan komite ya, yang dipilih oleh kepala sekolah dengan kriteria guru yang memiliki semangat pembelajaran sepanjang hayat, guru memiliki pengetahuan dasar IT yang bagus, seperti pengoperasian aplikasi video konferensi yang paling bagus di sekolah Bapak Ibu. Guru bersedia mengikuti pelatihan dengan metode sinkronis maupun asinkronis. Jadi alurnya kepala sekolah mengikuti pelatihan, kemudian memimpin proses persiapan implementasinya. Pelatih ahli akan mendampingi Bapak Ibu, kemudian webinar penguatan mata pelajaran dan pelatih ahli mendampingi implementasi pembelajaran paradigma baru di sekolah dengan memfasilitasi peningkatan SDM di sekolah. Ini bagaimana kepala sekolah akan belajar di sekolah penggerak? Ya dengan daring, mengikuti pelatihan komite belajar di tingkat nasional, mengikuti workshop pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan, yang kita sebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan, 4 jam alokasinya 3 kali setahun, mengikuti webinar penguatan mapel 4 jam itu minimal 1 kali setahun, mengikuti lokakarya kepala sekolah dan pengawas itu minimal 8 kali dalam setahun, dan membuat perencanaan bulanan bersama guru itu bulanan. Bagaimana guru akan belajar di sekolah penggerak? Yang memimpin pertemuan komite, melakukan coaching kepada guru minimal 1 JP per guru, melakukan observasi kelas kepada guru, mengorganisasi dan mengevaluasi pelatihan pelaksanaan komunitas praktisi di sekolahnya, mengikuti program coaching sekolah, dan memimpin forum dialog ekosistem sekolah. Nah ini apa keuntungannya? Kepala sekolah dapat menguasai keterampilan kemudian pembelajaran. Kepala sekolah dan guru dapat menggunakan platform pembelajaran untuk peningkatan kompetensi diri. Kepala sekolah dapat mengelola sekolah lebih efisien, efektif menggunakan platform teknologi. Dan kepala sekolah berpeluang melanjutkan periode berikutnya tanpa adanya unsur kompetensi. Ini Bapak Ibu, sekali lagi begitu banyak manfaat dari sekolah penggerak.
Nah, harapannya Bapak Ibu akan bisa mendaftarnya. Kemudian untuk menuliskan isi, Bapak Ibu tolong ditulis di Word dulu. Diintip soalnya tentang pengalamannya baru ditulis di Word. Nanti tinggal dicemplung-cemplungkan di kolomnya. Kalau Bapak Ibu langsung isi di kolom, nanti waktunya habis. Itu nggak akan selesai-selesai nanti caranya. Gitu ya, caranya nulis di Word, kemudian baru di-upload di tiap kolom. Diintipkan bisa soalnya. Kalau ada Bapak Ibu ada kendala bisa menghubungi kami. Kenapa nggak bisa masuk dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, kita ikuti video terakhir nih ya Bapak Ibu ya. Oh, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, silahkan Bapak Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sumber yang saya hormati, dan juga Pak Wades yang saya hormati. Melihat paparan tadi tinggi harapan tapi juga banyak tantangan. Jadi kalau saya lihat kita memang ke depan itu kelihatannya sekolah penggerak menjadi salah satu tolak ukur kemajuan pendidikan di satu daerah. Nah, namun juga banyak sekali tantangannya. Saya ada dua pertanyaan mendasar yang tadi disebut-sebut tapi juga belum begitu jelas, nanti saya tanyakan. Kami laporkan bahwa yang peserta ini kan kepala sekolah, Suprayon dan juga dari Korwil, pengawas, dan nanti berkewajiban atau punya tugas untuk memberikan sosialisasi ke kepala sekolah yang lain. Kebetulan di virtual kan baru ada 200-300 lah yang ikut, yang masih punya pekerjaan untuk mensosialisasikan itu. Pertanyaan pertama saya terkait dengan kalau pelatih pendamping ahli tadi disebutkan itu kan dari LPMP ya, ataupun ahli yang lainnya, dan itu sudah selesai. Kemudian fasilitator ini kan pengawas. Kebetulan di Kabupaten Magelang itu yang kalau tidak salah itu yang lulus ada 4 fasilitator dari SD, ya, betul ya? Yang SMP itu tidak ada yang bukan kan tidak memenuhi syarat. Kepala sekolahnya, pengawasnya tidak baru 1 tahun, belum ada 4 tahun. Nah, nanti yang seandainya yang SMP ini kita harapkan ada beberapa yang di sekolah penggerak. Nah, fasilitatornya itu apakah dari teman-teman pengawas cukup dari teman SD atau dari luar, dari daerah lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tentang pengajar praktek dan guru penggerak. Nah, nanti seandainya pengajar praktek ini pasti dia akan kalau lulus akan menjadi sekolah penggerak. Tapi yang guru penggerak lulus akan jadi guru penggerak, belum tentu kan sekolahnya itu menjadi sekolah penggerak. Bisa terjadi kan gitu. Sehingga nanti fungsi atau tugas dari guru penggerak ini apakah tetap di sekolahnya atau memberikan layanan juga di sekolah penggerak. Terima kasih, dua ini yang kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita bedakan dulu, ada 2 program ini yang ditanyakan, jangan sampai rancu. Ada program guru penggerak yang punya fasilitator dan praktik, pendamping praktik, itu kita bedakan. Ada program sekolah penggerak. Fasilitator itu ada di program guru penggerak, gitu ya. Kita enggak, nah praktik, pendamping praktik juga ada di guru penggerak, itu. Nah, apakah fasilitator nanti ngajar di sekolah penggerak? Enggak ada. Kita buat dulu garis merah. Ada 2 program. 1 guru penggerak, 1 sekolah penggerak. Guru penggerak itu nanti yang ke depan kepala sekolah pengawas diambil dari situ. Gitu ya Pak. Praktik juga akan mendampingi guru penggerak untuk
melakukan diklatnya. Fasilitator itu akan memfasilitasi guru penggerak. Kalau sekolah penggerak itu yang berkutat di situ adalah pelatih ahli. Siapa pelatih ahli? Bisa jadi pengawas yang mendaftar pelatih ahli, bisa jadi WP, bisa jadi dosen. Kalau di LPMP Jawa Tengah ini untuk pelatih ahli masih belum diperkenalkan karena tugas kami banyak. Seperti itu, jadi banyak dari pengawas dan perguruan tinggi. Itu yang akan mendampingi sekolah penggerak. Begitu Bapak Ibu. Oke, gitu. Terus. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya itu ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan. Kebetulan saya termasuk yang mengajar praktek guru penggerak. Selaku saya pengajar praktek guru penggerak, apakah bisa mendaftarkan untuk menjadi kepala sekolah penggerak? Seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendamping praktek ya. Pengajar praktik apakah bisa menjadi daftar kepala sekolah penggerak? Kita bedakan dua itu ya Bu ya. Ibu daftar aja dulu. Iya. Kalau praktik itu kan sebenarnya lebih cenderung ke pribadi gitu loh Bapak Ibu. Praktek saya mendampingi, tapi kalau sekolah itu berarti saya bahas sekolah saya. Begitu Bu. Ini kalau saya lihat aja yang kan saya termasuk fasilitator guru penggerak tahap 1, itu teman-teman saya seperti pengawas di Temanggung itu juga menjadi pelatih ahli. Gitu. Bahkan praktek pendamping praktek kami seperti itu yang udah lulus itu di tempat saya itu beliau juga sekarang menjadi fasilitator guru penggerak. Naik pangkat, jadi kalau dulu kan di satu gitu Bu ya. Jadi silakan didaftarkan aja karena kalau praktik pendamping itu lebih kepada pribadi, tapi kalau sekolah itu ya tadi Bapak Ibu mendapatkan banyak. Kalau praktik pendamping, jadi materinya apa beda atau Bu? Materinya beda. Kalau sekolah itu lebih ke manajemen tadi, ke kurikulumnya. Kurikulum operasional satuan pendidikannya bagaimana? Kalau di guru penggerak itu Bapak Ibu kan mengubah mindset guru. Bagaimana guru itu berpikir positif ya Bapak Ibu, dan juga dengan pembelajaran paradigma baru, tapi tidak terlalu didetailkan, tidak ada kurikulum operasional satuan pendidikan itu akan Bapak Ibu pelajari di sekolah penggerak. Dua hal yang berbeda ya. Itu ini silakan bisa. Ada lagi ya, monggo. Maaf, ini saya tanya, ini kan saya dari TK, kebetulan kemarin itu TK kami dimasukkan dalam program organisasi penggerak. Iya. Beda lagi atau bagaimana? Iya. Program sekolah penggerak dari organisasi lain tidak usah mengikuti ini Bu, nanti udah beda. Gitu ya. Oke. Ada lagi oh itu? Ada lagi yang ditanyakan oh itu? Kayaknya sudah jelas ya. Sekali lagi meskipun demikian jika Bapak Ibu ada kendala bisa menghubungi kami ketika dalam mengerjakan teknisnya kesulitan. Namun kalau itu dalam hal pengisian tadi Bapak Ibu triknya. Kerjakan dulu di Word, baru nanti Bapak Ibu ini ya pindah ke yang ini. Iya, itu silakan. Jadi tadi yang diterangkan SP itu kan sekolah kita daftar. Persyaratan untuk kepala sekolah yang bisa daftar apa tadi sudah ada? Iya, ada. Ya, sudah ada. Ada kriteria yang persyaratan administrasi dan juga khusus. Kalau khusus kan yang punya visi, tujuan dan sebagainya. Tapi kalau administrasi minimal berusia 56 tahun berarti ya Pak Ibu.
Masih ada 4 tahun sisa masa kerja. Meskipun Bapak Ibu berusia 56 tahun, saya yakin Bapak Ibu di sini tidak akan loyo. Karena Bapak Ibu saya yakin juga bekerja untuk beribadah. Ya kan Bapak Ibu? Ya kan? Bekerja untuk beribadah kan Bapak Ibu? Iya, jangan sampai kita bekerja karena cari uang, nanti dapatnya uang saja, kan sayang. Ya kan? Kita luruskan niat kita. Tidak ada bahwa sudah usia sebentar lagi pensiun berarti sudah tidak ada semangat. Karena sekali lagi saya yakin di sini Kabupaten Magelang adalah orang-orang hebat, 4 orang hebat, karena kemarin dulu sudah pernah di sini ya Bapak Ibu pendampingan dengan LPMP dengan banyak sekali tugas-tugas yang Bapak Ibu sungguh luar biasa. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang usia 54 tahun juga tetap bersemangat untuk ini. Begitu Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup silahkan diputarkan video Mas. Oh di Zoom, Zoom-nya tanya bagaimana? Oke. Oke, kalau tidak ada, berarti tinggal video itu sebagai penyemangat Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu tanpa video itu pun Bapak Ibu mempunyai keinginan yang luar biasa untuk meningkatkan pendidikan di daerah Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu pada khususnya dan di Kabupaten Magelang pada umumnya, serta Indonesia tentu. Sekali lagi sebagai ibadah ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, sama-sama meluruskan niat, termasuk saya, mengingatkan diri saya sendiri. Kita bisa setel yang video tadi, Mas Pak Guru tadi, Pak Kepala Sekolah tadi, masih di slide ya. Belum. Enggak, Mbak. Saya tahu masa depan mereka ada di tangan para guru dan saya sebagai kepala sekolah. Selama ini saya berusaha untuk selalu membuka hati dan pikiran untuk mengembangkan kemampuan guru karena saya tahu semua guru memiliki potensi yang luar biasa. Itulah tugas saya sebagai kepala sekolah untuk menciptakan tim yang hebat demi masa depan para siswa. Namun saya sadar, perjuangan ini tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperbaiki bersama. Administrasi yang membebani guru, guru yang kurang kreatif dan inovatif,
kurang beragamnya sumber bahan pelajaran, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Namun, sekarang dengan adanya program sekolah penggerak, saya dan guru-guru sangat merasa terbantu. Kami tidak hanya mendapatkan pelatihan, tapi juga pendampingan dari pemerintah selama 3 tahun. Dan akan ada platform digital yang meringankan beban administrasi sekolah. Saya tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi melakukan ini semua. Kita harus bergerak, kita harus menembus batas kemampuan diri kita sendiri, karena masa depan para siswa ada di tangan kita. Mari, para kepala sekolah, ikuti program sekolah penggerak untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, aku stop video. Nah, nggak ketok nih. Orang muni karo gini, mau ngopo? Ini aja. Ya, Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Betul? Sudah. Oh, monggo Bapak, silakan. Iya. Minimalnya 4 tahun lagi. Yang saya tanyakan, Ya, mulai daftar ini loh Pak. oh ya, kemudian masih ada toleransi untuk atau enggak itu? Ini sudah dijawab oleh pengambil kebijakan. Yes. Mungkin ada yang 4 tahunnya kurang 1 bulan atau 2 bulan itu. Ya, nanti ini dijawab oleh Pak Aziz. Boleh kalau secara ini ya. Karena 3 tahun masa kerja di sekolah penggerak itu. Terima kasih. Ada lagi ya Pak Ibu? Jika tidak ada, mungkin silakan Bapak. Sindikasi. Terus untuk calon-calon sekolah penggerak itu apakah sudah ditentukan dari LPNP? Iya, Bapak Ibu mendaftar semua, silakan. Oh, Iya, makanya dipanggil coaching klinik termasuk di Zoom itu karena semua diharapkan mendaftar. Kalau semuanya mendaftar, maka kalau banyak yang keterima, semakin banyak semakin cepat mutu kamu gelang gitu lebih maju, semakin maju. Jadi, ada lagi? Kameranya langsung.
Kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya cukupkan sekian. Namun Bapak Ibu masih ada bisa dengan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu. Kalau ternyata ada kendala atau ada pertanyaan, bisa menghubungi kami. Gitu. Menghubungi saya, Tri Mulyani, boleh menghubungi Mbak. Ini saya lebih baik ke saya aja, karena kalau nanti yang lain kasihan kerjaannya banyak, Mbak Ari sama Mbak Neneng. Nanti saya sudah berikan nomornya, nanti bisa ada kendala, bisa disampaikan ke saya. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu yang lain? Bapak Ibu, dari Zoom. Makasih Mbak. Ya ngapunten. Pak Kepala Dinas, sambil saya menunggu pertanyaan dari Zoom, tolong di apa saja. Pokoknya pasti yang berada di luarnya atau mungkin yang di sekolah mengenai secara virtual bisa disampaikan, nanti kita taruhi, kita bahas bersama sebagai bahan langkah kita ke depan agar tidak gagap. Dan selagi materi ini hanya akan di-share ke Bapak Ibu, didalami, dipahami, harapannya ditindaklanjuti. Tidak usah sungkan-sungkan sekalian untuk mendaftar sampai awal Oktober. Kemudian prosesnya sangat panjang sampai bulan Januari Februari itu baru ada penetapan mana kepala sekolah yang memenuhi syarat dan lolos. Otomatis kalau kepala sekolahnya lolos, nah di mana unit kerja definitif kepala sekolah itu otomatis sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Seperti itu. Jadi hakikatnya ini kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu mungkin improvisasi diri ya, personal branding. Dulu punya wacana sekolah A itu maju, itu bukan kepalanya, tapi sistemnya. Tunjukkan sekarang Bapak Ibu punya idealisme, punya obsesi, punya mimpi, punya visi. Dimanapun Bapak Ibu berada, ada adopsi inovasi yang luar biasa. Ini sekali lagi, siapapun yang memenuhi syarat harapannya daftar semuanya, sehingga di tahun pertama ini Kabupaten Magelang kepala sekolah lulus banyak, otomatis sekolahnya juga sebagai sekolah penggerak banyak, seiring sejalan dengan inovasi perubahan mindset yang luar biasa tadi disampaikan tadi, sehingga tidak terbata-bata mengikuti sebuah perubahan. Karena memang tahapnya 3-4 tahun. Kalau kita mengikuti dari awal akan lebih indah dan praktis, ada sebuah kekuatan sendiri, saling belajar, saling support untuk meniti hari-hari ke depan. Maka kalau tidak ada, saya kembalikan ke Putri. Ini sudah di closing atau belum? Ini dibuka tanya jawab ini. Silakan. Kalau tanya, saya berpikir tanya itu apa paham, apa orang juga lo. Bapak Ibu silakan. Makanya mungkin juga ada permasalahan yang lain di samping sekolah penggerak, mumpung bertemu dengan Bapak Kepala Dinas. Apresiasi pada Bapak yang tadi tanya kurang banyak, tapi itu daftar, ya daftar aja. Nanti aplikasi akan menjawab sendiri, ya. Kan ada aplikasi di situ, ya. Karena ini antara 3-4 itu rancu. Pendaftaran 2 Oktober pendaftarannya, prosesnya sampai Januari. Kepala sekolah tidak berpindah itu ya setelah ditap, bukan sekarang. Ya. Kalau jenengan nggak ikut dalam lapangan, ya, misalnya sekolah yang lain nggak pindah, jenengan bukan sekolah penggerak, ya sama saja nggak bisa mencap ke sekolah itu kan. Nah, sekarang untuk niat ibadah untuk memajukan pendidikan dan kesempatan untuk improvisasi diri, inovasi diri untuk meningkatkan kemajuan pendidikan, kesempatan Bapak Ibu dimanapun berada, ya tidak pandang dulu di daerah mana, di swasta, negeri, usia sekolahnya berapa. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk membawa gerbong yang besar, membawa ke sebuah
prestasi, hasil belajar yang maksimal. Sebenarnya nggak ada yang bertanya, mantap ya. Ini sekali lagi, Corwell cara aku gitu kok. Hari gitu. seiring dengan sinkronisasi data yang ada di GTK. Ya. Nanti saya kembalikan ke Pak Raffi, mungkin ada support ataupun hal yang perlu disampaikan. Terima kasih, mohon izin kepala dinas. Yes, ngomong aku kembali. Pertama, terima kasih kepada jajaran PMP yang telah memberikan pencerahan terkait dengan PSP. Kemudian yang kedua, sekarang saatnya daftar. Jadi kalau SMP itu saya petakan dengan Pak Pengawas tadi, sehingga Pinispo itu kira-kira hanya ada 7 itu. Termasuk Pak Cep yang belakang itu karena rambutnya sudah habis mau purna. Artinya 59 kurangi 7, 52 kepala SMP negeri ini wajib hukumnya daftar. Tidak usah berpikir ketompo orang. Belum nanti yang swasta kita harapkan juga berpartisipasi. Demikian juga yang SD dan PAUD, pokoknya yang di bawah 57 atau 56 daftar, nanti yang sistem yang akan menjawab bisa dan tidak itu bukan kita. Sehingga nanti kita harapkan pokoknya memenuhi syarat umur daftar untuk pengalaman berseleksi. Kemudian yang kedua, mengenai surat-surat pernyataan dan sebagainya nanti menghubungi kami, nanti akan kita fasilitasi sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau bidang PAUD nanti ke Palbiddas, SD ke PAUD pembinaan SD, dan yang SMP ke Kabit pembinaan SMP nanti biar dikoordinir. Kemudian yang ketiga, tolong Bapak Ibu dalam minggu ini, jadi terasa suwe-suwe, karena penutupan kan Oktober, untuk segera sosialisasi ke sekolah yang lain. Karena nanti tadi di virtual itu baru 300 yang ikut, terus yang sekarang 100 kan 400, padahal kita punya sekolah itu 1.400 sekian dengan PAUD SD dan SMP, sehingga masih belum ada sepertiganya. Untuk itu kami mohon bantuan, nanti sesuai dengan kalau SMP mungkin MKKS, kalau yang SD Korwil, SD Tanpa dengan Korwil, untuk sosialisasi dengan materi minimal yang telah di-share oleh Putri tadi. Saya kira tambahan saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kadin dan Pak Sedri. Ada tambahan dari Putri? Ini tadi kan sambil menginventarisir pertanyaan-pertanyaan dari Zoom tadi Bapak. Nah, pertanyaannya ini di SD saya, ini dari siapa ya? Di SD saya ada guru penggerak, ada pendamping guru penggerak. Apakah harus ikut daftar sebagai sekolah penggerak? Iya, ini sekolah penggerak, ada kepala sekolahnya ya. Jadi kalau ada guru penggerak, jadi tadi ya Bapak Ibu saya matur akan kita bedakan dua itu, satu program guru penggerak, satu lagi program sekolah penggerak. Jadi apakah di SD saya harus ikut untuk daftar sekolah penggerak? Ya kalau ini kan wajib, iya Pak, wajib. Nanti akan terseleksi secara alam begitu ya melalui SIMPKT Bapak Ibu. Ya, guru penggerak berbeda, dia di guru penggeraknya. Guru penggerak itu untuk dirinya sendiri, bukan berisi manajemen. Pendamping guru penggerak itu juga mendampingi guru penggerak dalam membuka kelasan untuk banyak ya, dari nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantoro, kemudian berbudaya positif, itu isi dari guru penggerak ya. Dan juga pembelajaran yang memerdekakan siswa. Itu ke pembelajaran ke gurunya. Jadi kita harus bedakan dua hal.
Dua hal itu berbeda. Bu, kalau gitu sekolah saya harus, karena saya guru penggerak. Ya kalau harusnya bukan karena ibu guru penggerak, tetapi karena kewajiban sekolah meningkatkan mutu sekolahnya. Dari Abah Sam, di SD saya ada guru penggerak, ada pendamping guru penggerak. Apakah harus ikut sama ya? Oke. Kira-kira pertanyaannya sama, nggak usah saya ulangi ya, Bapak Ibu. Dari Dri Amni, saya pernah mau mendaftar guru penggerak, tapi kehabisan waktu saat mengetik soal C, kapan ada pendaftaran lagi? Nah ini pendaftaran guru penggerak. Ini kalau guru penggerak kita mencoba, Bapak Ibu bisa cek di GTK. Di GTK kapan guru penggerak itu ada ya, karena ada banyak gelombang gitu Bapak Ibu. Tapi saya di sini berbicara tentang sekolah penggerak. Ayo mendaftar menjadi kepala sekolah penggerak. Kalau guru penggerak mencari tempat yang lain ya, cari di GTK. Gitu Bapak Ibu ya. Ada lagi yang ditanyakan kayaknya udah ya, di sini ada tambahan lagi. Maksudnya mungkin ada yang dirasa dulu. Ini Pak Dia, ini tanyain atau tidak bisa turun tangannya gitu. Oh. Bu Heni Rianti SDN Salaman 2. Monggo Bu Heni, silakan. Pasti dibuka di kalau dia kelihatannya di sini ini Pak Yaki atau siapa nih? Dia tidak respon. Oh, intinya kita harus bedakan ya antara guru penggerak dan pendamping serta sekolah penggerak. Yang saya matur di sini itu ke sekolah penggerak, gitu ya Bapak Ibu. Kalau mau daftar guru penggerak bagaimana? Buka di GTK, di SIMPKB juga ada. Biasanya kalau ada itu selalu diumumkan. Karena pendaftarannya bergelombang, saya tidak hafal untuk guru penggerak. Tapi untuk kepala sekolah penggerak karena saya tujuannya ke sini untuk sekolah penggerak. Itu Bapak Ibu. Caranya sama tadi saya matur ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk IC itu diintip dulu soalnya apa? Dikerjakan di Word. Jumlah kata itu bisa dihitung dengan convert. Menghitung kata. Itu ada di Word itu akan Bapak Ibu nulis itu nanti bawahnya pasti ada ya Mas ya. Berapa jumlahnya? Apakah karakter atau wordnya? Kalau yang diharapkan wordnya akan terlihat, karakter juga kita bisa hitung di karakter. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak Ibu? Untuk Zoom nggak ada lagi ya Mas? Oh silakan Ibu. Apakah yang mendaftar sebagai sekolah penggerak wajib dari semua sekolah, ataukah yang kepala sekolahnya masih memenuhi masa aktif 4 tahun? Iya, yaitu Bu, seluruh sekolah wajib tapi dengan syarat. Syaratnya kepala sekolahnya masih berusia 56 tahun. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Masih terkait dengan pasar masuk sekolah. Jadi misalnya di sebuah sekolah itu ada potensi itu ya siswa dulu misalnya punya potensi untuk jadi guru atau jadi sekolah penggerak, tetapi di situ kepala sekolahnya tinggal beberapa juga atau 1 tahun lagi pensiun. Bagaimana ya Pak? Atau mungkin kalau bisa itu sudah iya, monggo kalau itu saya monggo Pak. Kayaknya Pak Aziz ini jadi. Terima kasih. Harapannya seperti itu, Rama kepalanya tetap maju. Dan nanti ada sebuah program intervensi sekolah penggerak ke tetangganya ini.
pengimbasan, ya, dan targetnya 3-4 tahun kan 100% menjadi sekolah penggerak, ya. Jadi ini kebijakannya, regulasinya dari kepala sekolah dulu, sekaligus menjadi tantangan Bapak Ibu semuanya yang kepala sekolah. Ya. Tapi tetap pertahanan, Pak, ya, tetap pertahanan, karena ini pintu masuknya lewat kepala sekolah dulu, mindsetnya kepala sekolah dulu, top leadernya dulu, ya. Tapi nanti itu otomatis juga sampai pada gilirannya. Cuma kan diimbasi yang penggerak, lama-lama ikut tahun berikutnya. Dan sekali lagi, tidak pindah itu berlaku setelah ditetapkan. Kalau besok pindah ya tidak apa-apa. Wes tak apa-apa, sing apa itu tenang wae. Cukup Bapak Ibu, masih ada yang di Zoom meeting, apa ada Mas Setia? Oh ada itu. Jumlah murid apakah mempengaruhi penilaian kelulusan dari sekolah penggerak tersebut? Iya, tadi dari syaratnya tidak ada jumlah murid Bapak Ibu, tapi di usia kepala sekolah. Oke, Ya. dari itu. Apabila yang kedua, apabila sekolah lolos menjadi sekolah penggerak, sementara dari sisi sarana kurang, misalnya lab TIK, apakah ada perhatian pemerintah pemenuhannya dari pemerintah pusat? Iya, monggo Pak Aziz mau memberikan. Justru itu kesempatan yang baik seorang kepala sekolah memperjuangkan sekolahnya. Di situ nanti ada intervensi bos kinerja. Itu untuk pemenuhan sarana-prasarana itu salah satunya. Nah ini kesempatan bagi kepala sekolah, ya, bandar beli sekolah ini. Nah tidak berdasarkan tadi itu murid piro, kepala sekolah jarak jauh, jarak kilometer berapa orang penting. Yang penting bismillah saja. Justru ini kesempatan Bapak Ibu untuk memperjuangkan kualitas mutu, pemenuhan sarana prasarana, prestasi hasil belajar sekolah. Mana Ibu? Ya. Jadi kalau dari dana, dari sumber dana dan kegiatan program sekolah penggerak itu kan ada implementasi teknologi melalui digitalisasi sekolah. Pemenuhan infrastruktur TIK, baik itu hardware, software, listrik dan jaringan, itu akan dibantu oleh pusat, daerah dan sekolah itu sendiri melalui bos kinerja, atau mungkin siapa tahu ada bantuan yang lain. Tapi yang jelas sekarang adalah bos kinerja. Bos kinerjanya naik ya Bapak Ibu. Naiknya pasti Pak Aziz sudah besok. Saya harus buka surat kalau saya. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi? Adakah maksudnya? Cukup ini. Yang terakhir tadi dari Pak Soti Muja. Yang hadir di sini cukup Bapak Ibu? Bapak Ibu terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Pak Aziz, Kepala Dinas dan jajaran. Intinya Bapak Ibu tetap semangat ya. Semangatnya untuk apa? Untuk memajukan sekolah. Ya Bapak Ibu. Karena itu adalah ibadah. Apalagi yang mau kita bawa. Apa kita tahu kapan kita meninggal? Kita nggak tahu kan? Maka sekali lagi mari kita sama-sama untuk selalu berbuat kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Insya Allah pasti Bapak Ibu bisa untuk itu. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin yang saya hormati, demikian acara sosialisasi dan coaching klinik bagi kepala sekolah calon program sekolah penggerak tahap 2 tahun 2021 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Sebelum acara saya tutup, kami sampaikan tadi menegaskan dari Ibu Putri bahwa untuk besok tes IC betul ini sebagai pengalaman kita yang saat ikut tes fasilitator. Jadi nanti pertanyaannya betul-betul diintip, kemudian ditulis, nanti di copy paste. Kalau kelebihan karakter di sana akan ada tanda kelebihan karakter. Kalau kurang pun juga akan diberitahu kurang. Kemudian yang kedua,
terkait dengan surat izin, karena persyaratan untuk mendaftar ada surat izin dari atasan. Bapak Ibu yang dari SD sudah kita share lewat Korwil untuk mengisi Google Form, sehingga nanti sudah kita langsung mintakan ke Bapak Kepala Dinas dan bermetre. Nanti mohon untuk minta ganti baterainya 10.000. Kemudian yang SMP sudah di-share lewat masing-masing subrayon dan sudah ada yang masuk. Hari ini sampai pagi ini sudah masuk 39 yang mengajukan izin atasan untuk pendaftaran sekolah penggerak. Untuk itu segera nanti lewat Korwil Bapak Ibu untuk mengisi Google Form biar kita rekap, nanti kita kolektif untuk mintakan surat izin atasan dari Bapak Kepala Dinas. Karena itu nanti akan dilakukan. Demikian Bapak Ibu sekedar pemberitaan. Bapak Ibu yang saya hormati, acara demi acara sudah kita lewati. Di bala acara yang terakhir yang ditutup. Namun sebelum saya tutup, tentu kami yang membawakan acara pada siang pagi ini banyak kekurangannya. Kami atas nama panitia mohon maaf yang seterusnya. Bapak Ibu, monggo kita tutup dengan berdoa untuk yang muslim. Mari kita baca Alhamdulillah. Segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konsumsi ada di lobby. Oke, silakan untuk Bapak Ibu diambil, dimakan di sini atau di Astagfirullah. Terima kasih. Oke, yang izin atasan yang TK nanti kita sampaikan berarti bumi yang saya lupa tadi, kok saya sebut SMP SD saya diprotes TK. Oke, mohon maaf Pak Omar. Jadi kalau mau orang SD SMA kamu juga kayak itu.